Baik teman-teman, kemarin hampir lupa saya menjelaskan skematik yang saya gunakan ya, khususnya untuk mobil-mobilan remote control yang kedua terakhir sebelum yang setelah saya upload ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan skematiknya ya. Nah, sebagai transmitternya itu saya gunakan adalah joystick daripada PlayStation ya, yang ini. Sebenarnya ini gak ada sulit ya untuk mengapa istilahnya merangkainya ya, karena ini push button joystick ini sebenarnya satu joystick itu terdiri dari dua potentiometer. Ini juga dua potentiometer, cuman saya gunakan masing-masing daripada ini hanya satu potentiometer dari dua, yang ini hanya satu dari dua ya, yang ini maju, ini mundur, ini kanan, ini kiri, jadi hanya dua potentiometer. Nah, ini saklar, lalu NRF dan Arduino Nano di dalamnya. Nah, gimana skematiknya seperti ini teman-teman. Nggak terlalu susah ya, mudah kok. Kalau kalian ikuti video saya sebelumnya, teman-teman akan paham bagaimana cara mengkoneksikannya. Sangat sederhana. Nah, di sini ada rangkaiannya, yaitu ada dua tali joystick, satu NRF 24L01, dan sebuah Arduino Nano, dan beberapa kabel tentunya ya. Nah, itu tergantung kreativitas ke teman-teman semua ya, bagaimana cara merangkainya. Tapi yang jelas saya gunakan metode diagram yang sederhana. Nah, si joystick ini terdiri dari dua potentiometer, saya katakan tadi ya. Jadi saya satu dari dua itu yang saya gunakan. Jadi kakinya dari dua itu saya umpan ke A1 dari Arduino Nano, yaitu analog read ya. Yang ini juga analog ya. Jadi sorry, ini bukan A1, sorry. Yang ini A2 ya, teman-teman. Ini A2. Bisa kebalik ya. Ini bisa A1, ini bisa A2-nya, ini A1, terserah. Tapi yang jelas konsepnya paham ya, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah saya umpankan, dan ini kita beri tegangan ya. Tegangan yang diambil atau yang diberi kemari itu adalah dari Arduino Nano ya, supaya ada tegangan referensi 5 volt ya. Nah, jadi mereka ini sebenarnya terkoneksi kalau secara logikanya. Jadi saya buat semacam apalah ya, jalur-jalur beralamat ya, 5 volt. Ini artinya terhubung ya. Demikian juga groundnya, ini juga terhubung. Setiap ada tanda begini, itu artinya terhubung. Ini juga terhubung. Oke teman-teman. Lalu untuk NRF-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 pin yang dipakai diumpankan ke Arduino. Itulah yang disebut dengan serial parallel interface ya. Jadi 5 kabel yang dibutuhkan untuk bisa mengambil data atau menyebarkan data menggunakan ini dengan Arduino. Jadi demikian juga yang tadi, ini kakinya ini ke D7, ini ke D8 dan seterusnya sudah saya jalur ya. Jadi tinggal teman-teman ikuti aja skematiknya. Sangat sederhana. Jadi video saya ini nggak terlalu lama, singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Sementara untuk receivernya sendiri, nah sedikit ada apa istilahnya ya, agak sedikit rumit ya kayaknya. Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat semua ya gambarnya ya. Nah, hampir sama kalau misalkan skematiknya untuk cara merangkainya ke Arduino Nano, hampir sama ya. Ini Arduino Nano ya. Nah, hampir sama. Nah, lalu ini ada servo, lalu ada driver motor. Nah, jadi ini mau kita hubungkan. Servo itu terdiri dari 3 kaki pada umumnya ya. Ada positif, ada negatif, ada kabel sinyal. Nah, kabel sinyal yang saya gunakan untuk mobil remote control saya itu untuk servonya sendiri yaitu pin Arduino 3 ya. Nampak nggak teman-teman? Pin Arduino D3. Nah, lalu yang diumpankan kemarin ini terhubung ya D3 dengan mana D3 di sini? Kok nggak ada D5? Oh, sorry. Kurang satu teman-teman. Saya gambar dulu ya. Ini D3. Nah, kira-kira begitu. Jadi mereka terhubung D3 ke sana. Lalu yang ini sendiri, ini ada triknya sendiri. Ini yang perlu saya jelaskan sebenarnya karena ini nanti bisa membingungkan ya. Nah,
Di L298N motor driver ini bisa menggerakkan dua motor sekaligus ya. Ada motor A, ada motor B di sini. Nah, ini pin yang saya pakai karena satu motor aja untuk menggerakkan roda belakang, jadi saya gunakan satu pin sebelah kiri aja. Outputnya yaitu motor plus dan motor negatif ini boleh kebalik ya, terserah. Nanti kalau misalkan putaran motornya terbalik, tinggal ini aja dibalikkan. Di remote-nya maju, sementara mobilnya mundur ya, tinggal balikkan aja, biar jangan bingung. Lalu yang ini ada 3 di sini. Jumper yang ada di antara mereka itu nggak usah diganggu gugat karena kita butuh 5 volt sudah cukup ya. Kalau dicabut itu misalkan butuh atau masuknya ini power untuk menghidupkannya ini semua nya lebih dari 12 volt, maka ini harus dicabut jumper yang ada di sini. Karena kita di bawah 12 volt masuknya ini itu nggak usah diganggu gugat. Oke teman-teman. Nah, yang sebelah kiri itu masuk dari tegangan sumber yang raw lah, yang biasanya kasar, yang kacau ya, istilahnya di atas 5 volt ya. Nah, di atas 5 volt dalam hal ini saya gunakan 7,4 volt. Lalu saya ambil juga keluarannya nanti 5 volt ini masuk ke Arduino ya. Ke Arduino juga bisa masuk ke Arduino sini, tapi saya langsung lipo masuk ke sini supaya kuat ya. Jadi lipo yang ini terhubung dengan ini lalu masuk ke baterai. Oke teman-teman. Nah, sementara yang 5 volt ini ada 2 di sini teman-teman. Nah, 5 volt ini nggak usah kalian hubungkan, ini hanya opsional. Karena servo saya berukuran kecil, saya boleh pakai yang ini. Saya gunakan ini karena servonya kecil. Kalau servonya agak sedikit besar, maka ini kurang kuat, jadi ambil dari sini. Makanya saya gambarkan 2 teman-teman. Oke. Nah, untuk kabel sinyalnya dua-dua ini bisa pulse width modulation ya. Kalau berputar ke kiri makin lama makin cepat atau makin lambat, atau berputar ke kanan makin lama makin lambat. Ini tergantung kondisi sinyal yang di sini. Kalau di sini kondisi sinyalnya low, lalu di sini pulse width modulation, maka dia berputar ke kanan sesuai dengan kemauan kita. Artinya dia bergantung tangan kita, kalau mau dia kencang, kalau mau dia lambat. Tapi kalau kondisinya di sini low atau off ini yang ini kita kasih kabel sinyal PWM-nya, maka dia berputar sebaliknya. Oke teman-teman, sederhana aja. Mudah-mudahan bisa teman-teman buat di rumah untuk anak-anak atau entah untuk siapalah. Oke.